Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarlin. Saya tinggal di Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Sri Indrapura, dan Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa PPK Daljab di Unifed Bantara Sukoharjo. Ini kartu ujian saya. Ya, ini kartu ujian saya untuk mengikuti uji kinerja PPK Daljab Angkatan 4 Unifed Bantara Sukoharjo. Ini adalah video pembelajaran yang saya buat berdasarkan hasil karya saya sendiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda semuanya. Waalaikumsalam. Selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan ini kita bertemu lagi di daring bimbingan klasikal dengan tema solat. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak minta salah satu siswa untuk membacakan doa. Dipersilakan untuk membacakan doa. Baiklah, kita mulai acara ini. Marilah kita baca doa mulai. Doa selesai. Amin, amin. Terima kasih kepada Anda yang telah membacakan doa pada sore hari ini. Mudah-mudahan acara kita tidak ada gangguan. Baiklah Nanda, hari ini kita belajar tentang bimbingan klasika dengan tema pentingnya solat, dengan tujuan supaya Ananda bisa melaksanakan solat setiap hari, ya, tidak pernah tinggal. Nah, ini penting Bapak angkat judul ini karena Bapak melihat banyaknya siswa-siswi kita di SMA Negeri 3 Sungai Apit ini yang belum melaksanakan solat. Jadi inilah kita laksanakan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini kita bisa mengambil hikmahnya. Baiklah Ananda semuanya, ini Bapak mohon izin untuk share-screen video yang akan Bapak tampilkan. Mari kita saksikan bersama-sama. Nanti Bapak minta kepada Ananda untuk mengomentari video yang Bapak tampilkan ini. Mohon untuk share screen. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sholat 5 waktu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, yakni orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, orang yang mengerjakan sholat akan mendapat pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa. Lalu apa saja akibat meninggalkan sholat itu secara beriman? Hingga akhir mengetahui jawabannya. Itu yang ngeri atas ibadah sholat waktu hidup inilah terdapat penyesalan di neraka. Versi dari amal jemaah. Sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Sholat adalah kunci dari diterima atau tidaknya setiap amalan yang kita lakukan. Sholat menjadi penentu yang paling urgent pada saat manusia ditimbang amalnya pada yaumil hisab nanti. Manakala sholat seseorang baik, maka akan baik pula lah seluruh amalnya. Tapi bila sholatnya buruk, maka amal buruklah semua amalnya. Oleh sebab itu, sebagai muslim kita perlu menjaga sholat kita agar kita diselamatkan dari siksa api neraka. Mari kita menyimak siksaan apa yang diterima orang-orang yang malas sholat baik di dunia maupun di akhirat, sambil berdoa agar kita tidak termasuk di dalamnya. Namun sebelum
Amin ya rabbal alamin. Akan diangkat ke langit dan tidak ada bagian doa orang soleh untuk yang meninggalkan sholat. Bisakah kita membayangkan hidup tanpa keberkahan sedikit pun, sahabat beriman? Bukankah ini sudah banyak terjadi? Banyak sekali orang-orang kaya yang berumur panjang, namun hidupnya tidak bahagia. Banyak sekali orang-orang yang memikul beban berat dalam hidupnya dan tidak bisa merasa damai dalam dirinya. Sungguh merugi orang-orang yang melalaikan sholatnya. Sakaratul maut. Selanjutnya, siksa yang akan didapatkan saat akan mati oleh orang-orang yang meninggalkan sholat. Antara lain, ia akan mati dalam keadaan hina, ia akan mati kelaparan, dan ia mati penuh dahaga meskipun diairi dengan air lautan dunia. Di alam kubur. Kemudian siksa yang akan didapatkan di alam kubur adalah disempitkan kuburnya, sehingga tulang rusuknya akan remuk berantakan. Akan ada api yang dihidupkan di dalam kuburnya, sehingga ia terbakar api dalam bara api siang dan malam. Kuburannya akan dikuasai dan dicampuri dengan sejenis ular yang bernama Asuja'u al-Bukra, yang memiliki dua mata yang terbuat dari api, kuku-kukunya terbuat dari besi, dan suaranya bagaikan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang tentang sabda Rasulullah SAW dalam kisah tentang mimpi beliau. Kami mendatangi seorang laki-laki yang terbaring dan ada juga yang lain yang berdiri sambil membawa batu besar. Tiba-tiba orang tersebut menjatuhkan batu besar tadi ke kepala laki-laki yang sedang berbaring dan memecahkan kepalanya, sehingga berhamburanlah pecahan batu itu di sana sini. Kemudian ia mengambil batu itu dan melakukannya lagi. Dan tidaklah ia kembali mengulangi hal tersebut sampai kepalanya utuh kembali seperti semula. Dan dia terus-menerus mengulanginya seperti semula. Dan dia terus-menerus mengulanginya seperti pertama kali. Disebutkan dalam penjelasan hadis tersebut, sesungguhnya laki tersebut adalah orang yang mengambil Al-Quran dan ia menghafalnya, dan orang yang tidur untuk meninggalkan sholat wajib. Baik Ananda, untuk langkah selanjutnya dari penampilan video itu tadi, kemudian ada sedikit materi yang Bapak sampaikan itu tadi, apakah Ananda ingin mengeluarkan pendapat, Bapak silahkan, atau untuk memberikan pertanyaan, Bapak silahkan. Oke, Pak. Oke, ya silakan Ananda. Ini pertanyaannya cukup singkat, Pak. Mengapa kita harus solat, Pak? Mengapa kita harus solat? Mengapa kita harus solat? Ini sebenarnya solat ya Nanda, kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang Islam. Ini perintah solat pun dijemput oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jelas sekali manfaatnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Itu banyak manfaatnya. Manfaatnya bagi kesehatan kita juga, bagi kesehatan tubuh, bagi kehidupan kita di dunia, dan terutama bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Ini bagi orang-orang yang mau melaksanakan solat. Contoh, untuk kehidupan kita di dunia ini, kita bisa hidup tenang, kita bisa hidup disiplin dengan mengerjakan solat. Itu kan 5 waktu kita bisa menjadikan diri seseorang itu disiplin, menjadikan kita itu disiplin. Kemudian juga solat, karena kita sering melakukan solat, hidup kita itu bisa tenang, ya. Ada hikmah yang dapat diambil oleh seseorang yang rajin solat. Ini kuncinya, solat itu dia tidak melalaikan solat. Solat di tepat waktu, ya, di awal waktu. Jadi hikmahnya. Nah, bagi kesehatan juga, ini banyak dokter mengatakan solat itu bisa mengurangi stres, ya. Solat bisa pokok banyaklah kesehatan untuk kesehatan. Apalagi gerakan sujud itu
ada rangsangan untuk otak, ketika kita rukuk juga, ya. Kemudian ketika kita apa, nah banyak kesehatan yang bisa kita ambil dari solat itu sendiri Anda. Jadi solat itu memang suatu ibadah yang puncak. Bahkan setiap manusia yang beragama Islam itu walaupun dia banyak sedekah, ya, banyak apa segala macam itu, nah itu solat yang pertama gitu. Jadi solat itu banyak manfaatnya. Jadi dengan maka kita yakinlah dengan perintah Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW ya kita kerjakan. Dan itu terbukti bagi orang-orang yang mengerjakan solat atau mendirikan solat. Oke, paham Anda? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Oke, kalau apa lagi, ada lagi komentar atau pertanyaan, silakan. Iya, saya Pak. Oh ya, silakan. Ya. Apakah ibadah macam puasa, sedekah, menolong orang akan menolongnya setelah mati, tetapi tidak sholat? Nah, ini pertanyaannya bagus. Apakah menolongnya walaupun dia tidak sholat? Nah, ini juga ada pendapat apa? Allah mengatakan juga di dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang terutamanya hadis Nabi, amal yang pertama yang diperiksa di hari akhirat nanti adalah solat, kata Nabi. Kalau solatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Dan kalau solatnya buruk, maka buruklah seluruh amal ibadahnya, Ananda. Jadi di situ bisa kita ngambil pelajaran bahwa solat itu yang menjadi kunci utama ibadah itu solat. Baru nanti puasa, sedekah, menolong orang lain, baru melengkap. Jadi yang menjadi ukuran titik tolak kita itu di akhirat kelak adalah solat. Begitu juga banyak di dalam Al-Quran Allah merintahkan kita untuk solat. Ya, paling banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk solat. Ada yang solat berjamaah, secara tidak langsung Allah menganjurkan kita bagi kaum laki-laki ini solat berjamaah. Jadi solat itu merupakan tiang agama. Jadi kalau tak ada tiang, mana bisa kita mendirikan sebuah bangunan. Jadi macam puasa, macam sedekah, menolong orang, ya, itu ibaratnya pelengkap daripada ibadah solat ini. Mungkin solat kita itu kurang nilainya, maka kita tutup celah-celah kekurangan kita itu dengan sedekah, dengan puasa, dengan berbuat baik dengan orang, dengan keluarga, dan banyak perbuatan-perbuatan yang bagus yang kita lakukan. Nah, ini yang dianjurkan oleh agama kita. Oke, Ananda paham? Oke. Jadi pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai sekian. Namun sebelum kita tutup, Bapak ingin juga Ananda memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Ananda. Oh ya, jangan lupa juga Bapak nanti ada LKPD lembar yang perlu dijawab, nanti Bapak share di WA. Untuk yang kalian isi, ya, jangan lupa secepatnya nanti kirim ke WA pribadi Bapak. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf ini mungkin Ananda letih pada sore ini kita melakukan kegiatan ini. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.